warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrana. Saya dari kelas 12 Agama 3 ingin menjelaskan tentang kaidah-kaidah tafsir dalam Al-Quran. Langsung saja kita masuk pada bagian 1, yaitu definisi kaidah tafsir. Secara bahasa, kaidah merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu kaidah, bentuk jamaknya qawaidah, yang berarti dasar atau asal sesuatu. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127 disebutkan al-qawaidah dengan makna dasar pondasi, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bayyiti wa Ismail taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Nabi Ismail alaihissalam, seraya berdoa, "Dan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Adapun definisi kaidah tafsir secara terminologi atau istilah adalah seperangkat aturan yang dapat digunakan untuk istinbat atau menggali makna-makna dalam Al-Quran, serta bagaimana cara menggunakan kaidah tersebut. Bagian 2, kaidah-kaidah tafsir dalam Al-Quran. Di antara kaidah-kaidah tafsir Al-Quran sangat penting untuk kita pahami sebagai berikut, yaitu A. Penggunaan kata ganti atau damir. Damir merupakan pembahasan yang sangat penting dalam kaidah penafsiran Al-Quran. Kajian tentang damir dalam Al-Quran telah lama menjadi perhatian para ulama. Pembagian damir sebagai bagian dari kaidah dalam penafsiran Al-Quran yang difokuskan ke beberapa hal berikut. 1. Kegunaan damir dalam Al-Quran. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumi Al-Quran, Al-Syaukani menjelaskan bahwa damir dalam Al-Quran memiliki fungsi sebagai berikut. A. Meringkas kata atau bahasa. Contoh dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35 yang artinya, sungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam perkataannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kata ganti atau damir hum dalam lafaz a'addallahu lahum menjadi ganti dari 20 isinya yang disebutkan sebelumnya. Dengan adanya damir, maka tidak perlu adanya pengulang kata atau pemborosan kata. B. Memuliakan madlul damir. Madlul atau marji damir adalah sesuatu yang menjadi tempat kembali damir, seperti damir syan pada Quran surah Al-Qadr ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. C. Mencela madlul damir. Seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, yaitu, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Yang kedua, madlul atau marji damir. Ada beberapa ketentuan damir ghaibah atau kata ganti orang ketiga terkait dengan keberadaan madlul atau marji damir yang terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut. A. Damir ghaibah kembali kepada madlul yang disebutkan sebelumnya secara jelas atau eksplisit.
Al-Zarkashi mengatakan bahwa ketentuan madlul marji adalah Al-Zarkashi mengatakan bahwa ketentuan dasar madlul adalah disebutkan sebelum damir ghaibah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35 yang telah disebutkan di atas. Contoh lain adalah Quran surah Hud ayat 46. Damir ha kembali kepada nahnu sehingga artinya dan Nu telah memanggil putranya. B. Damir ghaibah kembali kepada madlul yang disebutkan setelahnya secara jelas atau eksplisit. Seperti dalam Quran surat Toha ayat 67, damir ha pada fi nafsi kembali pada mausah yang terletak sesudahnya. C. Damir ghaibah kembali kepada madlul yang disebutkan secara implisit pada kata sebelumnya. Madlul yang dimaksudkan di sini adalah masdar yang ditakwil dari fiil yang disebutkan sebelumnya. Contohnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kaum untuk berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Damir huwa pada lafal adilu huwa aqrabu littaqwa kembali kepada kata al-adl, artinya keadilan, yang merupakan masdar hasil ta'wil dari fiil adilu yang disebut sebelumnya. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang kaidah-kaidah tafsir dalam Al-Quran. Jika ada kesalahan kata, mohon kiranya dimaklumi karena saya dalam proses pembelajaran. See you next time. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.